Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, review. Kami sekarang berada di China untuk nyobain itu. Ya, ini adalah SUV ganteng, iCar V27. Ini mobil akan masuk Indonesia, yes, akan masuk Indonesia. iCar, mobil iCar yang kedua. Mobil iCar yang pertama itu adalah V23 dan customer pertama adalah kami. Nah, ini akan masuk. Apakah kami akan jadi customer pertama juga? Nonton video ini sampai habis. Teknologinya bukan full EV sekarang. Ini pakai mesin, tapi mesinnya hanya jadi genset. Mereka menyebutnya dengan REEV, Rex Extender Electric Vehicle, Rex Extended Electric Vehicle. Pokoknya mesinnya hanya jadi genset, tidak ada penggerak langsung dari engine ke roda. Engine-nya itu 1500 cc turbo, pakai turbo, gensetnya pakai turbo, 141 horsepower, 4 silinder ya kan, nyambung langsung ke genset, ngecharge baterainya segede 30-an kWh yang bisa di-charge dari luar juga. Kemudian baterai memberikan energi ke motor listrik yang berada di belakang dan di depan. Oke, tenaga mesinnya 141 horsepower, motor listriknya total 440 horsepower. Kok bisa? Bisa. Torsi maksimalnya 505 Newton meter di road. Aduh, kuat sekali, luar biasa. Itulah motor listrik ya. Jadi hanya dengan mesin 4 silinder 1500 cc bisa menghasilkan tenaga sebesar itu, luar biasa. Nah, ini kalau di sebelah kanan adalah untuk ngecharge. Dia bisa DC charging. Ini pasti colokan Cina nih, karena kita di Cina sekarang. Ini yang IWD ya, IWD karena all wheel drive. Ada juga yang versi rear wheel drive. Nggak tahu nanti masuk Indonesia tuh speknya seperti apa. Paling ada perubahan sedikit. Kalau yang rear wheel drive, kami lupa powernya berapa. Baterainya kalau nggak salah yang rear wheel drive itu lebih kecil juga, kalau nggak salah. Tapi anyway, yang 30-an kWh ini yang IWD, full baterai only, tidak nyalain mesin sama sekali, itu bisa menempuh jarak sampai 200 km katanya. Wow, jauh sekali, luar biasa. Nah, ini sudah pakai aksesoris ya. Pakai ini headphone. Pakai headphone, that's okay. That's okay. Pakai ini tempat buat naruh-naruh. Nah, ini kan born to play katanya iCar itu. Jadi emang bisa dipasangin aksesoris macem-macem. Seperti ini ada roof rack, macem-macem deh. Yang hitam ini tuh macem-macem juga tuh. Aksesoris yang terpasang, bumper beda, ada spoiler belakangnya. Coba. Nah, kita bahas yang standar ini. Yang standar, entah kenapa tahu hooknya dipasang. Tampangnya ya ganteng, mirip sama SUV mewah. Grillnya minim aja mungkin karena engine-nya kecil. Ini teringat pada Land Cruiser. Ini teringat pada mobil lain, tapi ini gabung-gabung jadi cantik. Jadi bagus begini. Ya. Ini juga teringat Bundera ini gundukannya. Terus ini sama kayak di banyak mobil SUV termasuk V23 juga ada ginian. Persis mirip sama seperti ini. Velg yang dikasih, wah ini gede banget nih, 21 inch, 26545, 21 inch. V23 juga standarnya sebenarnya dapat 21 inch juga untuk yang mahalnya. Nah, kami itu nggak suka velg yang terlalu besar, karena profil bannya jadi terlalu tipis ya kan. Ini ada footstepnya, yang lebar sekali ya, ngelebihin lebarnya over fendernya. Terus pintunya biasa. Ini kaca belakang bisa dibuka habis. Kemudian ini belakang nih. Ini kacanya ketutupannya nih. Kita lihat dari sebelah sana. Ada bagian di pilar A, B, C, D. D-nya tuh setebel ini. Ya buat pasang aksesoris seperti itu. Tangga nih jadi estetik itu, pas kan ngelihatnya. Nah ini buat ngisi bensin. Lampu belakangnya ya ada mirip-miripnya juga dengan mobil lain. Tapi ya bagus, diganteng. Ada kondeknya. Biasanya kan sekarang kayak V23 ada pura-pura kondek kotak kecil. Padahal itu buat penyimpanan yang diakses dari dalam. Chery J6 ada kondeknya, bisa diakses dari luar. Ada kuncinya juga. Nah ini enggak, ini beneran konde buat naruh ban serep yang ukurannya sama dengan ban yang terpasang, tapi ada cover aslinya seperti ini. Ini cover luarnya ini bisa dipakein bisa enggak, tapi yang pasti ini harus dipakein karena ada kamera belakangnya di sini. Ini kameranya ada 4, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi bisa kamera 540. Oh iya ini lampu remnya nih.
Ini lampu remnya keren sekali ada di sini. Cocok, cakep. Buka pintu belakang, dipencet tombol, jadi harus berlistrik. Ini bisa di lock. Ini buat naro-naro. Terus ini buat gantungan. Dan ini buat kabur. Ini ada orang, gambar orang kabur. Bagasinya lega dan kayaknya sih harusnya sih bisa naro jok lagi di belakang sini. Ada 12 volt power outlet. Nih, ini ada tempat naro-naro. Buat tempat segitiga pengaman, tempat-tempat lagi nih buat jepitan apa. Oh, apar nih cocok nih terus ini. Buat naro-naro lagi. Nah, ini di dalam digambar ini robot-robotan. Nah, robot-robotan. Yang ini mobilnya lagi off-road. Nah, ini banyak gimmick-gimmick lucu pada mobil ini. Banyak gimmick-gimmick lucu. Ini ada mobil lagi. V27 lagi nanjak. Terus di depan sini, nah ini kebetulan ada Grady dan JJ. Kita sama-sama nge-review mobil ini. Ada di channel mereka masing-masing. Thank you. Apa? JJ Logi dan Grady Logi. Grady aja. Grady Logi kok digabungin. Oke, nih 1500 cc 4 silinder turbo, genset berturbo. Tuh turbonya. Kecil banget ya. Harusnya kayak ngeliat mobil gini, Je. Ya. Kayaknya muat V8. 4000 cc itu muat nih. Kosong banget. Ruang mesinnya. Masih bisa muat banyak nih. Banyak sekali. Mesin ya, diganti mesin gede. Diganti mesin gede ya. Iya. Nanti deh kalau mau kita punya mobil ini terus mobil ini udah tua baru kita modifikasi pasang LS gitu ya. V27 V8. V27 V8 ya. Tapi kalau V27 tuh bukan artinya dia 27 silinder kan? Bukan. Kebanyakan ya. Itu V23 23 silinder. Oh iya benar juga ya. Itu tembus sampai belakang tuh mesinnya. Iya. Kalau V Oh, bukan. Itu agak beda. Kita kurang paham. Sensor. Nah itu remnya karena ini mobil hybrid ya dia nggak ngambil servo dari vakum, harus elektrik mau nggak mau kompresor listrik kompresor AC juga elektrik, jadi semua benar-benar EV dipasang genset. Nah sekarang kita ke dalam. Nah ada banyak pilihan interior kalau di Cina sini ya warna interior, tapi Indonesia nggak tahu, katanya mau dapat satu pilihan interiornya aja. Kita duduk di belakang, ini mobil orang ya, bukan mobil kita pakai tadi ya. Nggak apa-apa nggak ya? Ada barangnya, ada barang orang. Nanti deh di mobil kita sendiri. Mobil kita sendiri. Buat tutup ya? Ya tutup. Nih sini. Tahu nih buat market siapa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maka satu J baca J. Ada apa? Ini Arab gundul nih. Kan abis di Arab. Lo kan habis dari Dakar. Oh, ini artinya objek yang terlihat di sini itu terlihat lebih dekat dari aslinya. Lebih besar daripada aslinya. Lebih besar dari aslinya, dari aktualnya. Iya. Itu sebenarnya juga untuk ini apa namanya safety juga dengan kita tahu. Jago bahasa Arab dia. Jago. Ternyata Dakar selama hampir sebulan ya di sana. Ternyata udah langsung bisa baca Arab gundul gini ya. Sama Prancis. Oh, Prancis juga? Sama Prancis. Oh, oke. Bagus. Ya, merci beaucoup. Versi buku. Nah, sekarang duduk belakangnya, tapi sekalian kita sambil jalan dulu. Nah, ini lega sekali. Jarak dengkul dengan jok depan sejengkal. Ini posisi nyetir kami kurang lebih munduran dikit sih sebenarnya posisi nyetir kami dia. Tadi kami munduran dikit, sejengkal, kaki masih bisa masuk dan di bawah ini flat. Karena ini mobil listrik ya kan, di bawah ini cuma ada baterai, nggak ada kopel, nggak ada apa segala macam. Nah, yang unik sekali pada mobil ini adalah atapnya. Atapnya ini panoramic roof yang kebelah dua nih kanan kiri kayak di Alphard, tengahnya ada panel gede sini dan ada tulisan Pioneer-nya di depannya. Oh, belakang juga ada. Ada tulisan Pioneer-nya. Ini ada tulisan Pioneer-nya. Jadi yang ini dapat audio Pioneer yang versi China seperti ini. Nah, kemewahannya luar biasa nih. Ini dapat yang interior tan gini ya. Tuh, ini udah lapis kulit, ini lapis fabric denim katanya. Lapis kulit, ininya minimalis. Buka jendelanya yang bisa dibuka full habis. Kantong pintu muat botol gede. Terus ini buat naruh aksesoris seperti buat masang iPad, nempelin iPad, apa meja apa segala macam. Ini ada gantungan juga di sini. Ada naruh majalah. Masih ada nggak sih majalah? Sementara duduknya ini cukup rebah. Apakah bisa nggak bisa kayaknya ada gini. Tapi ini udah cukup sekali. Ada armrest empuk
dengan 2 cup holder di armrestnya. Kita taruh kopi saat ini dan ada barang-barang lain yang nggak tahu apaan. Ada dapat headrest 3 dan seat belt tengahnya juga dapat. Jadi proper bisa bertiga di sini. Ada ventilasi AC, dua colokan USB-C, ada pemanas jok. Ya, andai nanti pendingin masuk Indonesia di bawah nggak ada apa-apa lagi. Ini nih atapnya nih, apakah panas ya? Oh, kalau di belakang sini, oke lah, hangat dikit. Tapi kalau gelap gini terus sih ya aman. Nah, kita kebetulan sekarang sedang bersama Bapak Tommy. Di depan ada Pak Tommy. Halo. Nah, Pak Tommy ini adalah orang produk. Apa jabatannya Pak Tommy? Coba disebutkan. Product Planning Manager iCar Indonesia. Berarti dia ikut menentukan atau merequest seperti apa spesifikasi yang masuk Indonesia, benar ya Pak Tommy ya? Betul, betul. Nah, Pak Tommy, ini V27 pasti masuk Indonesia? Kita pastikan masuk ke Indonesia. Asik, jadi produk kedua iCar ya? Produk kedua iCar. Nah, spesifikasinya seperti apa Pak Tommy? Apakah yang all wheel drive seperti ini masuk? Apakah hanya rear wheel drive? Kan kadang-kadang Indonesia suka begitu tuh, tahu-tahu. Planningnya adalah kita punya 2 varian nantinya, rear wheel drive dan i-wheel drive. I-wheel drive itu kayak di V23 juga ya. Jadi versi kencengnya seperti ini nih, kenceng gini, 500 Nm. Keren. Oke, terus apalagi ini kan spek yang kepasang di sini, apakah masuk Indonesia atau masih belum tentu? Buat spek, ini kalau dilihat dari mobil yang kita pakai hari ini, itu kemungkinan 95% lah mirip seperti ini. Ada beberapa spek yang perlu disesuaikan sama marketnya Indonesia. Jadi yang nggak cocok di Indonesia dibuang, yang cocok dengan Indonesia yang di sini belum ada bisa ditambahkan. Oke, ya. Jadi gini nih, masukan nih dari Om Mobi nih. Oke. Ya, ini kan ada pemanas jok belakang nih, ya kan? Ini di Indonesia kayaknya lebih pakai kalau ini pendingin, Pak Tommy. Pendingin ya. Oh, panas ya karena ya. Aduh, panas sekali di Indonesia. Yang bagian yang dingin aja sedikit soalnya di Indonesia nih. Depan juga ada pemanas tuh. Oke. Ya, sebaiknya pendingin aja. Pendingin kayak di V23 ya. Kayak di V23. Iya, itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Oke. Nah, terus satu lagi Pak Tommy. Ini harganya berapaan ya kira-kira ya? Jadi kalau harga, karena V23 aja kita belum keluarin harganya. Jadi V27 juga pasti belum ada harganya. Tapi kita bakal coba lihat lah di segmennya V27 ini, kita akan ada di posisi yang pas di segmen itu harganya. Oke, kita lihat ya. Kita kasih kejutan lah buat ini keren market Indonesia. Senang kalau grup ini ngasih kejutan itu kadang-kadang agak-agak di luar prediksi ya. Prediksi. Oke, sekarang saatnya kita bahas yang depan. Tapi nikmati dulu perjalanan. Nikmati duduk belakang ini oke juga nih. Ini kalau bos-bos duduk belakang sini masih oke. Kakinya juga masih tersangga dengan baik. Tuh. Enak. Tidur deh. 2 hours later. Ini interiornya semuanya empuk ya kan, dengan jahitan asli. Ini lapis kulit luar biasa. Mewah, tapi memang mobil Cina kok semuanya formatnya begini ya. Nggak jelek ya, tapi kayaknya semuanya itu formatnya layar besar, layar kecil. Tapi ya nggak apa-apa. Karena yang di sini keren. Ada tombol-tombol asli itu ya untuk urusan AC-nya, temperatur. Ini AC on off, ada autonya, defogger depan belakang, dan untuk ngatur blowernya. Ini temperatur 1, namun sebenarnya di sini adalah dual zone. Mana AC itu? Ya, dan apakah ada adanya pemanas jok itu kan, pendingin jok. Oke. Nah, ini formatnya mirip-mirip, hampir sama yang lain ya. Coba kita terangin dikit. Ini ada multifunction kita untuk penerangan layar ternyata. Kita bisa atur itu mau buat apa aja, dan ini settingan juga komplit. Ini bisa 32 ampere charging. Nah, ini ada ADAS-nya, ada adaptive cruise control-nya, dan kita bisa matiin forward collision. Nih, emergency lane. Masih ini. Ada fatigue monitoring, distract monitoring di sini. Ini ada energinya. Kita sayangnya nggak bisa lihat kapan dia pakai mesin, kapan dia pakai listrik, kapan mesinnya nyala, kapan mesinnya mati, itu kita nggak bisa lihat di sini. Ya, dan mesinnya nyala matinya itu sama sekali nggak terasa. Nah di driving mode, nih my car nih. Ini dia ada TPMS, terus ada, nah ini kan ada 50 km. Tadi kencang sih, tuh 7,6 liter per 100 km, tuh berarti berapa tuh? 100 bagi 7,6. Kenapa formatnya semuanya mobil begini sekarang? 13
km per liter kurang lebih ngebut di tol tadi. Driving mode, ini ada banyak driving mode, ada highway mode-nya ada 4 termasuk individual, dan regen braking ada 4 tempat settingan, weak, standard, strong, custom. Kita bisa atur seberapa persen mau regen braking. Off-road mode-nya ada 5 mode. Oke, udah cukup urusan layar. Ini driving mode juga bisa diputar-putar di sini, dan ini yang multifunction tadi, lock unlock pintu. Kemudian di atas nih ada buat biasa lampu kabin, dan ini ada tombol auxiliary seperti ada di V23. Spion tengah, manual day and night. Setirnya, nah ini dia ada jahitannya begini, kayak Rolls-Royce Bentley. Jempol kanan untuk urusan audio, kiri untuk urusan cruise control. Nih, nah sayangnya tidak ada tombol untuk spion. Spion itu kita harus masuk ke menu ini dan ngaturnya nanti pakai jempol, ya kan? Nah, kami kurang suka bagian itu. Anyway, shifter ada di steering column, sebelah kiri sen dan urusan wiper. Wipernya ada autonya. Ini instrument cluster yang model kecil. Kita bisa ganti layar yang kanan untuk TPMS dan Apple CarPlay. Dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Nah, ini isi AC lumayan rasa mahal. Tombol hazardnya dimuliakan di tengah nih, ya nggak usah nyari-nyari, dimuliakan. Kemudian kepraktisan kantong pintu ini lumayan gede, bisa naruh botol. Wire chargingnya untuk yang versi Cina ini ada 1, dan kanannya untuk kunci, ngecharge kunci, enggak NFC ya, untuk NFC. Terus di bawah sini ada tempat yang lega untuk naruh-naruh macam-macam juga, termasuk ada colokan 2 USB-C dan 1 USB-A. Pedal-pedal gasnya piano, ini model besi stainless, ya kayak begitulah, lebih racing. Nah di atas nih Sky Curtain belah, ini tengah-tengahnya ada sesuatu. Ini ada tulisan Pioneer-nya, tapi nggak tahu nih ada speaker apa enggak ya. Tapi nggak tahu deh masuk di Indonesia kayak gimana. Ada tempat kacamata, kacamatanya harus yang tipis modelnya. Terus ini juga ada ya vanity mirror. Posisi nyetir paling rendah segini, masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kami tinggiin lagi dikit karena ini SUV. Setir bisa tilt dan teleskopik. Sekarang saatnya kita nyetir. Jadi ini kita nyetir V27 di China. Tepatnya sekarang kita berada di kota Nanjing. Abis ngeliat kota tua. Komplitnya video itu ada di vlog Om Mobi yang mungkin keluarnya video ini duluan. Posisi nyetir kan tinggi, enak gitu ya. Kalau kami di SUV seperti ini lebih suka posisi nyetir yang lebih tinggi. Lebih bisa ngeliat kap mesin. Nah, pandangan kita ke depan, kap mesin tuh wah gede, tinggi. Kita berasa lebih apa istilahnya tuh, commanding. Terus spionnya gede-gede. Kita ngeliat ke belakang ini kan sebenarnya di pilar A, B, C. D-nya itu kan ke tebel nih, cuma nggak terlalu terasa lah di situ. Udah jarang kita lihat sampai ke belakang situ kecuali kalau parkir banget ya. Dan kita berhenti melipir dulu ini rombongannya. Spion enak, kanan kiri pas. Spion tengah juga pas, tidak day and night, tapi nggak apa-apa, nggak banyak pengaruh. Yang dirasakan jalan ini Alpine window-nya ini yang mereka sebut dengan Sky Curtain. Ini karena gelap sekali, sama sekali nggak pengaruh. Cuma kalau deketin tangan gini ada angetnya dikit. Cuma ya oke lah, masih bukan level mengganggu ya kan. Kalau kita parkir kan ada kamera 540 dan kita bisa hidupin pakai shortcut di setir, jadi tidak ada masalah. Ini kenapa ada motor lawan arah ya? Standarnya turun lagi. Pak, standar Pak. Bicara kekedapan, kedap sekali rasanya karena kita di China. Jadi di sini nggak ada motor brong. Di China ini tidak boleh ada motor combustion di kota. Jadi semua motor itu halus sekali, dan mobil-mobil ya tentu halus-halus semua. Sebagian besar platnya hijau di sini. Nah, plat hijau itu berarti antara hybrid atau full EV ya kan. Road noise-nya juga bagus ya, antara bannya memang bagus, kekedapan
wheel arc-nya bagus atau aspalnya bagus. Jadi ya kita nggak tahu gimana. Agak susah ngetes begini di negara lain ya kan. Jadi yang paling ketara tuh sebenarnya yang paling bisa mendekati itu adalah suspensi. Suspensi mobil ini lebih nyaman daripada V23 menurut kami. Ya, bukan berarti lebih empuk, lebih nyaman daripada V23. Oke, ngetesnya Cina, kami bisa aja salah, tapi yang kami rasakan sekarang gitu. Lebih nyaman, lebih refine, gelombang halusnya itu memang ada kakunya, tapi tidak sekaku Chery J6. Kestabilan, kita nggak tes bergila-gila kestabilan sekarang ini karena bersama rombongan ya kan. Takut gila sendiri zigzag. Rasa setirnya mirip seperti V23, rasa gasnya natural. Nah, yang penting kalau pada mobil listrik seperti ini kan mobil listrik ya, bisa dibilang mobil listrik karena mesinnya cuma dipakai untuk jadi genset aja. Ada regen brakingnya. Regen braking bisa diatur 3 kekuatan. Nah, tapi di level yang paling strong itu memang nggak sekuat itu ngerigennya. Ngerigen lumayan tapi nggak sekuat itu. Ya pakai hari-hari nggak mungkin kita ngandelin regen terus, pasti banyak pindah ke rem. Tapi transisinya itu smooth sekali, pedal gas itu smooth sekali untuk dari gas untuk ke regen itu. Sensitivity-nya pas, jadi lebih natural. Nah, pedal remnya demikian juga. Mobil listrik seperti ini atau REEV atau kalau di Nissan namanya e-Power, itu remnya itu pasti ngerigen dulu, nginjek dalaman dikit baru kampas remnya main. Nah, regen itu kalau misalnya tidak smooth itu pasti kurang bagus remnya. Jadi agak kaget-kaget gitu. Ada beberapa mobil listrik Cina seperti itu, termasuk ada salah satu yang kami miliki. Jadi agak ngangguk-ngangguk gitu, bikin mabok kadang-kadang kalau supirnya tidak biasa. Nah, yang asik pada mobil ini adalah motor toto dari sana ke sana, mak-mak lagi, bonceng bapak-bapak di mana-mana. Tenaganya mantap ya. Ya kami nggak coba ngebut-ngebut di ngegaspol di dalam kota begini, tapi tenaganya enak, ini mantap. Kita bisa bikin malu para diesel turbo diesel itu. 100 5,9 detik loh. Kencang mobil listrik segede gini, seberat ini. Mobil ini berat by the way, bawa baterai dan bawa engine sekaligus. Tapi senang jalan-jalan pakai ini, kita nggak usah khawatir banyak kesini, banyak ke layar untuk urusan per-AC-an karena ada tombol-tombol fisik di sini untuk urusan AC. Pindah driving mode, ada puter-puteran ini. Nah, ini yang kami belum explore sekali adalah ini ada puter-puteran. Apakah ini bisa diganti jadi volume? Karena sekarang settingannya buat brightness layar. Ya penting juga sih brightness layar. Kadang-kadang kita naik mobil layar gede itu tahu-tahu silau banget kalau malam. Dan ngelihat ukurannya mobil ini masih enak untuk di Jakarta, masuk-masuk gang juga ya masih oke nih kayaknya, bukan gede yang intimidating mobilnya. Overall secara nyetirnya kami suka. Ini nyetirnya lebih enak daripada V23 secara keseluruhan. Iyalah mobil di atasnya. Dan yang enaknya mobil begini nih, ya kita nggak usah khawatir mesti ngecharge. Ngecharge itu adalah optional aja ketika kita mau hemat biaya energi kita. Nah, kita nggak ngetes kehematan sekarang karena kita nggak tahu kita jalan berapa kilometer nih, komunikasinya agak sulit mengenai macam-macam begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kehematannya tercatat jelek sekali karena mobil ini banyak diem dan di shoot. Ini kayaknya dari semua Chery Group paling asik di setir dan ada rasa gagahnya itu loh. Rasa gagah, kita tahu bahwa kita naik mobil ganteng gitu dari luar. Ini sih kayaknya pengen lagi. Nah, kalau 7 seater nih pasti beli lagi.
Itu saja video, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mobi apa belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.